Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pionir Pi Network terbesar di dunia. Jutaan orang sudah menambang setiap hari sejak bertahun-tahun lalu, menunggu satu hal yang sama, kapan semua perjuangan ini akan terbayar? Setiap ketukan di aplikasi, setiap notifikasi mining, bukan hanya angka di layar, tapi juga harapan. Harapan seorang pelajar yang ingin biaya kuliahnya lebih ringan. Harapan seorang ibu rumah tangga yang bermimpi membuka usaha kecil. Harapan seorang pekerja migran yang ingin kirim uang ke keluarga tanpa potongan besar. Namun, di tengah semua harapan itu, masih ada satu pertanyaan besar yang menggantung. Setelah Open Mainnet resmi dibuka Februari 2025, apakah Pi benar-benar bisa mencapai titik di mana semua ini bernilai nyata? Atau perjalanan ini akan berhenti hanya sebagai angka di layar? Hari ini, kita akan membongkar fakta terbaru, update resmi, hingga tantangan besar yang menentukan nasib Pi di Indonesia. Jadi, tetaplah di sini, karena perjalanan ini bukan sekadar cerita tentang sebuah koin digital, tapi tentang mimpi jutaan pionir, termasuk Anda. Update resmi September. Setelah sekian lama menunggu dalam ketidakpastian, akhirnya Pi Core Team mengumumkan langkah nyata di bulan September 2025. Ini bukan sekadar rumor atau bisikan komunitas, tetapi pengumuman resmi yang bisa dicek langsung di situs dan akun resmi mereka. Di awal bulan, Core Team merilis upgrade protokol V2301. Angka ini bukan sekadar simbol, ini menandakan evolusi teknis yang sedang dibangun untuk menyempurnakan jaringan setelah Open Mainnet. Bersamaan dengan itu, mereka juga merilis Pinode untuk Linux, membuka kesempatan lebih luas bagi para pionir yang ingin memperkuat jaringan menggunakan perangkat mereka sendiri. Tak hanya itu, pendiri Pi Network, Cheng Diaofan, dikonfirmasi sebagai pembicara di konferensi token 2049, menegaskan eksistensi Pi di panggung global. Tim juga memperbarui tools untuk developer. Mengapa ini penting? Karena ekosistem tidak hanya soal koin, tapi juga aplikasi, layanan, dan komunitas yang bisa hidup di atas jaringan Pi. Tanpa itu, Pi hanya akan menjadi angka digital tanpa nyawa. Inilah titik penting yang harus kita garis bawahi. Setelah sekian lama seakan berjalan di tempat, roda Pi Network kini kembali bergerak. Update ini adalah sinyal bahwa proyek ini belum mati, belum berhenti, dan masih menyiapkan fondasi besar. Untuk jutaan pionir, termasuk di Indonesia, kabar ini seperti angin segar. Bukan janji kosong, melainkan bukti bahwa ada sesuatu yang benar-benar terjadi di balik layar. Testnet upgrade dan jalan ke mainnet. Pertengahan September 2025 menjadi momen penting. Pi Network menjalani serangkaian upgrade testnet, dari versi V19 ke V20, dan sekarang menargetkan V23. Ini bukan sekadar angka teknis yang hanya dipahami programmer. Setiap versi membawa perbaikan nyata untuk memperkuat jaringan, meningkatkan kecepatan, dan menutup celah yang masih ada. Bayangkan kita semua sedang berdiri di satu sisi sungai besar. Di seberang, ada dunia di mana Pi bisa benar-benar digunakan secara luas. Upgrade ini ibarat papan yang dipasang satu demi satu di atas aliran sungai itu. Versi V19 menjadi fondasi, V20 memberi kestabilan, dan V23 adalah bagian penting yang membuka jalan lebih lebar bagi seluruh jaringan. Dengan setiap pembaruan, jalur itu semakin terbentuk. Kita bisa melihat gambaran jelas, kalau ini bukan lagi rencana di atas kertas, tapi sebuah konstruksi nyata yang sedang berlangsung. Namun mari jujur, lintasan itu belum lengkap. Masih ada celah besar yang membuat banyak pionir belum bisa menyeberang. Celah itu bernama KYC, verifikasi identitas yang hingga kini masih menjadi penghalang utama. Disinilah ketegangan muncul. Jaringan sudah makin kuat, cahaya sudah tampak di ujung jalan, tapi langkah terakhir belum bisa diambil jutaan pionir. Pertanyaan pentingnya, apakah pionir siap menghadapi ujian terbesar itu? KYC, hambatan atau gerbang? Di balik semua update teknis dan upgrade protokol, ada satu tembok besar yang masih menghadang jutaan pionir di seluruh dunia, KYC atau verifikasi identitas. Hingga kini, jutaan akun memang sudah berhasil diverifikasi, tetapi juga masih ada puluhan juta lainnya yang tertunda. Angkanya berbeda-beda menurut laporan, namun jelas mayoritas komunitas global belum sepenuhnya melewati gerbang ini. Bayangkan ini, Anda sudah 3 tahun lebih menambang setiap hari, tidak pernah lupa menekan tombol di aplikasi. Anda melihat saldo Pi bertambah, semangat masih menyala. Tapi ketika waktunya tiba untuk memindahkan saldo ke wallet mainnet, semuanya terhenti hanya karena KTP Anda tidak terbaca sistem, atau koneksi internet putus di tengah proses. Rasanya seperti berlari maraton puluhan kilometer, tapi jatuh tepat di depan garis finish. Namun, di tengah semua kekecewaan itu, ada juga kisah kemenangan. Beberapa pionir Indonesia berhasil lolos KYC,
Meski harus menunggu lama, ada yang menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai akhirnya menerima notifikasi hijau tanda verifikasi sukses. Bagi mereka, momen itu bukan sekadar status di aplikasi, tapi ledakan emosi, lega, bahagia, dan penuh harapan. Kisah-kisah sukses ini membuktikan bahwa peluang itu nyata. Gerbang KYC memang berat, tapi bukan berarti mustahil dilewati. Hanya saja, perjuangan masih panjang, dan tidak ada jalan pintas. KYC ini ibarat pintu besar. Jika berhasil melewatinya, pionir bisa benar-benar mengaktifkan Pi di mainnet. Tapi kalau gagal atau tertunda, pionir hanya bisa berdiri di depan pintu, melihat peluang tanpa bisa masuk. Dan disinilah pertarungan sesungguhnya sedang terjadi. Pi dan Indonesia, harapan ekonomi. Kalau kita bicara Pi Network, Indonesia selalu menjadi sorotan. Kenapa? Karena komunitas pionir di negeri ini termasuk yang terbesar di dunia. Dari kota besar hingga desa kecil, jutaan orang telah menjadi bagian dari gerakan ini. Potensi Pi di Indonesia memang luar biasa. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses penuh ke layanan perbankan. Jutaan UMKM, warung, dan pedagang kecil setiap hari berjuang dengan keterbatasan transaksi tunai dan biaya layanan keuangan yang tinggi. Bayangkan seorang ibu warung di desa terpencil. Selama ini, ia tidak punya rekening bank, apalagi kartu kredit. Dengan Pi di HP sederhana, ia bisa mulai masuk ke dunia ekonomi digital tanpa antre di bank atau mengisi formulir rumit. Atau bayangkan pekerja migran Indonesia di luar negeri, yang biasanya harus membayar biaya tinggi untuk mengirim uang ke keluarga. Dengan Pi, biaya ini bisa ditekan, sehingga keluarga di rumah menerima lebih banyak. Inilah yang membuat banyak pionir di Indonesia terus bertahan. Mimpi tentang inklusi finansial, di mana siapapun bisa ikut serta hanya dengan smartphone. Namun, mari kita bicara jujur. Sampai pertengahan September 2025, belum ada laporan resmi bahwa merchant besar di Indonesia menerima pembayaran dengan Pi. Artinya, semua ini masih berupa visi, belum benar-benar terwujud dalam skala nyata. Jika ada yang menggunakan Pi untuk pembayaran di Indonesia, prosesnya bisa bersifat P2P antar pengguna. Jika dilakukan melalui wallet resmi Pi atau platform resmi yang terhubung ke mainnet, transaksi dicatat di blockchain, aman, dan dapat diverifikasi oleh jaringan. Tapi mari kita lihat secara realistis, ada transaksi yang secara teknis sah, tapi secara ekonomi tidak masuk akal, misalnya membeli rumah, mobil, motor, atau barang lain dengan 1 Pi yang dihitung berdasarkan harga impian pionir tertentu, sehingga pembeli hanya membayar di bawah 1 Pi, karena penjual dan pembeli yakin bahwa harga 1 Pi itu nilainya sangat tinggi. Praktik ini memang tercatat di blockchain jika menggunakan wallet resmi, tapi jelas tidak mencerminkan ekosistem Pi yang sehat. Hal ini bisa menyesatkan pionir baru yang belum memahami risikonya. Selain itu, penjual dalam praktik ini tidak memiliki status resmi di ekosistem Pi, tidak memiliki website atau aplikasi resmi yang bisa dilihat seluruh dunia, dan tidak memiliki izin resmi. Artinya, praktik ini bisa membahayakan pionir awam yang belum memahami risikonya. Saat ini, Pi lebih mirip benih yang sedang ditanam. Tanahnya subur, sinarnya ada, airnya mulai mengalir, tapi hasil panennya masih harus ditunggu. Pertanyaannya, apakah pionir bersedia sabar merawat benih ini hingga waktunya berbuah? Yang tak kalah penting, apakah regulasi akan mendukung impian komunitas Pi? Karena di seluruh negara, masalah keuangan dan ekonomi seperti ini tidak bisa mudah dirubah seperti yang diimpikan. Event dan ekosistem, developer dan domain. Selain upgrade teknis dan tantangan KYC, ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian, ekosistem. Karena koin hanya akan jadi angka digital jika tidak ada dunia aplikasi dan layanan yang mendukungnya. Di bulan September ini, Pi Core Team memperpanjang lelang Pi Domain hingga 30 September 2025. Ini langkah strategis, karena domain adalah alamat utama untuk aplikasi dan layanan yang akan hidup di atas jaringan Pi. Semakin banyak developer yang ikut ambil bagian, semakin cepat ekosistem ini bisa tumbuh. Bukan hanya itu, mereka juga meluncurkan Pi App Studio, sebuah platform yang memungkinkan developer membangun aplikasi langsung di jaringan Pi. Inilah fondasi penting, bukan hanya koin, tapi aplikasi yang bisa digunakan jutaan pengguna. Dan satu lagi yang tak kalah menarik, Pi Core Team hadir di Token 2049, salah satu ajang kripto terbesar di Asia. Kehadiran ini jadi sinyal kuat bahwa Pi ingin menunjukkan eksistensinya, bukan hanya kepada komunitas, tetapi juga ke dunia industri blockchain global. Di balik layar, Pi sedang menyiapkan panggung besar. Domain, aplikasi, developer, inilah batu bata yang akan membentuk dinding ekosistem Pi. Artinya, saat jaringan benar-benar siap dimanfaatkan secara luas, kita tidak hanya punya koin di dompet digital. Kita akan punya sebuah dunia yang bisa dipakai. Dunia yang berpotensi mengubah cara kita bertransaksi,
bekerja, bahkan bermimpi. Risiko dan kenyataan. Sekarang mari kita bicara jujur. Harga Pi sudah nyata di pasar. Minggu ini, Pi diperdagangkan di kisaran 0,35036. Angka ini bukan lagi sekadar hitungan komunitas, tetapi nilai pasar yang bisa dicek langsung di exchange, yang terbentuk dari mekanisme supply dan demand. Perlu dicatat, tidak ada harga lain selain harga di exchange. Jika pionir menginginkan harga tinggi, Pi harus membangun kepercayaan global. Bukan hanya sekadar harapan dari segelintir pionir yang ingin harga tinggi tanpa dasar. Tapi realita pasar tidak selalu seindah harapan. Volatilitas Pi masih tinggi. Dalam hitungan hari, harga bisa naik atau turun tajam. Tren jangka menengah bahkan menunjukkan penurunan signifikan dibanding puncaknya di awal tahun. Ini menandakan pasar masih mencari keseimbangan. Selain itu, ada faktor lain yang perlu diwaspadai, supply tambahan di masa depan. Jika jumlah koin yang beredar semakin banyak sementara permintaan tidak tumbuh sebanding, tekanan jual bisa meningkat dan harga terdorong turun. Inilah kenyataan yang harus dihadapi. Pi bukan jalan instan untuk kaya. Tidak ada jaminan saldo Pi yang kita simpan hari ini akan langsung bernilai besar besok. Ada risiko likuiditas, perubahan regulasi, dan kemungkinan harga terus ditekan jika ekosistem tidak berkembang. Namun, di balik risiko itulah peluang muncul. Sejarah kripto menunjukkan, proyek yang mampu bertahan melewati masa sulit dan terus membangun kegunaan nyata, justru berpotensi menjadi besar di masa depan. Pertanyaannya, apakah pionir siap menghadapi kenyataan ini dengan kepala dingin dan strategi matang, atau hanya ingin berpegang pada mimpi manis tanpa menimbang realitas sebenarnya? Apa yang harus dilakukan pionir Indonesia? Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai pionir di Indonesia? Pertama, pastikan KYC Anda selesai dengan benar. Siapkan dokumen lengkap, periksa data, dan cek aplikasi secara rutin agar tidak tertinggal. Jika ada kendala, hubungi dukungan resmi Pi atau tanyakan pada pengajak Anda saat pertama kali masuk ke Pi. Dalam lingkaran keamanan yang Anda ikuti, pasti ada anggota yang sudah lolos KYC. Tanyakan siapa yang memimpin lingkaran itu. Jika Anda sendiri adalah pemimpin, pastikan memberikan panduan jelas kepada pengikut agar mereka dapat lolos KYC dengan lancar. Selanjutnya, jaga keamanan wallet dan seed prase Anda. Ini adalah kunci hidup aset digital Anda. Jangan pernah membagikannya kepada siapapun, bahkan jika ada yang mengaku dari tim resmi. Di dunia kripto, keamanan sepenuhnya ada di tangan Anda. Aktiflah di komunitas. Banyak masalah bisa terselesaikan lebih cepat jika saling membantu. Komunitas Pi di Indonesia adalah kekuatan besar yang bisa menjadi sumber informasi dan dukungan terpercaya. Pantau informasi hanya dari sumber resmi, seperti situs minepi.com dan akun resmi XP Core Team. Abaikan rumor, jangan mudah tergiur janji manis, dan tetap waspada terhadap scam yang mengatasnamakan Pi. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menunggu secara pasif. Ini tentang mempersiapkan diri, belajar, dan berpartisipasi aktif. Jangan hanya menjadi penonton, jadilah bagian dari perjalanan ini. Siapa tahu, ketika waktunya tiba, Anda bukan hanya saksi, tapi juga pelaku lahirnya sebuah ekosistem baru. Kesimpulan dan diskusi. Kita sudah menelusuri perjalanan lengkap update dan upgrade protokol V23, tantangan KYC, potensi ekonomi Pi di Indonesia, hingga realita risiko dan langkah praktis yang bisa pionir ambil bersama. Satu hal yang dipegang oleh pionir, Pi Network bukan sekadar koin digital. Ini adalah tentang mimpi jutaan orang untuk mendapatkan akses yang lebih adil dalam ekonomi digital, dan Indonesia berada di garis depan mimpi itu. Namun, jika ekosistem atau proyek Pi tidak mampu menunjukkan bukti nyata ke seluruh dunia, Picoin hanyalah koin digital yang didukung banyak orang dengan impian yang terbagi, antara pionir yang realistis dan pionir yang masih sekadar berharap harga tinggi tanpa melihat kenyataan yang harus dihadapi Pi saat ini. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda sudah berhasil melewati KYC dan mengaktifasi wallet mainnet? Apa tantangan terbesar yang masih dihadapi pionir sampai hari ini? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Setiap cerita bisa menjadi pelajaran berharga bagi pionir lain. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan kalau tombol hype tersedia, klik juga untuk membantu konten ini menjangkau lebih banyak pionir di Indonesia.